Emang kotor. Gak kotor-kotor amat. Yo, Ya, tapi selamat ada datang di Gibah Family. Kita mau bikin film bokep atau gimana sih yang? Kenapa kita bikin konten di hotel? tit gitu. Gak Apa? boleh ngomong kotor. Nggak apa-apa sih, bebas. Aduh, banyak banget keringat saya panas ya guys di sini. Guys. Kan udah dibilang. Udah lah, nggak usah gosip. Oke. Adek ngajakin Mas bikin konten malam-malam mau tidur tuh ngapain? Kita kan lagi liburan. Kita kan nggak pengen buat konten. Kita cuma lagi pengen gibah. Tapi gibahnya direkam gitu ya. Gibahnya direkam. Kita mau gibahin siapa? Kita gibahin soal artis-artis yang suka selingkuh. Artis-artis yang suka selingkuh. Iya. Padahal kalau dibilang kadang pasangannya tuh ada yang ganteng, ada juga yang cantik. Kalau dibilang materi yang namanya artis otomatis sudah punya duit banyak dong. Nggak Jadi, mesti sih, kadang-kadang kan ada juga artis yang flexing deh. oh iya ya, Iya, banyak kan? ya. Banyak. Yang kira-kira kayak misalnya gini, ngambil mobil yang pura-pura ngambil mobil Lamborghini, tentunya cuma sebulan dipakai, habis itu ditarik lagi sama Kan ada si kemarin. Rudy Salim. Kan ada kemarin tuh yang bikin konten pergi beli mobil ke tempatnya Rudy Salim. Tentunya nggak dibayar, cuma konten doang. Kan ada tuh. Nah, ini kan ada ngajakin Mas ngebahasin soal selingkuh. Emang kita bahas perselingkuhan siapa nih? Perselingkuhan artis-artis yang berawalan hurufnya R. R. Gimana ya R? R. Oh, dugaan perselingkuhan artis yang berawalan huruf R. R yang lagi rame-ramenya yang dibahas oleh si Dennis dan si R. R. Oke, biar Mas ya. Dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Bukan? Ya, bisa juga. Emang? Terus dugaan yang dituduh ke suaminya Ayu Dewi. Siapa sih namanya? Regi siapa gitu. Itu dugaan. Ih, suaminya Ayu Dewi selingkuh sama Rizky Bilar. Bukan, jadi yang kita kan lagi ngomongin artis Yang selingkuh? selingkuh berawalan hurufnya R. Oh. Reza Arab diduga selingkuh. Rizky Bilar diduga selingkuh. Terus? Regi diduga selingkuh. Ya, kan rata-rata R semua. Oh, berarti yang huruf R ini rawan perselingkuhan. Untung ya namaku cuma JR ya, hurufnya R-nya di belakang. Iya kan? JR Project. Ya, iya. Berarti Ya, Mas, ya, mas, ya, ya. mas, Kan seli- mas tidak selingkuh di belakang dan tidak ketahuan. Ayo, emang si Reza Arab Bangun ini dong. emang si Reza Arab ini diisukan dia selingkuh dengan siapa, Dek? Nggak tahu. Tapi Reza Arab setaunya didapat sama si Wendy, isunya ya konten-konten dari berita-berita yang beredar itu si Reza Arab ini didapetin selingkuh sama Wendy di hotel, kedapatan selingkuh di hotel. Kayak kita. Kita selingkuh dari mantan-mantan kita. Oke, kalau si isunya Rizky Bilar dia juga masih apa, Dek? Mantan pula. Isunya kayak gitu. Oh, isunya si Rizky Bilar ini Kedapatan selingkuh sama mantan. sama mantan dan terus dia itu diduga melakukan KDRT gara-gara ketahuan selingkuh gitu. Kurang lebih seperti itu. Oh my god. Terus kalau yang satunya lagi sebenarnya yang satunya itu rumah tangganya nggak ada masalah sih ya, cuma ada si Dennis ini yang Dennis ini diisukan juga selingkuh. Dennis ini si cewek artis, nggak tahu ya si Dennis itu ya. Saya nggak tahu sama Nah, sekali si Dennis itu Dia artis apa sih? sebenarnya bukan artis sih, dia kayak influencer gitu deh. Influencer, tapi sebenarnya intinya dia pedagang bunga, jadi orang yang ngebuat bunga, terus tiba-tiba dia naik, followernya banyak. Oh, Cewek TikToker, itu, Instagramer yes, gitu. ya, kurang lebih seperti itu. Oh, Terus oke. dia buat pernyataan kalau dia itu udah bertobat, tidak mau lagi selingkuh sama suami orang katanya. Jadi selama ini dia tuh sudah berapa hari ini dia rame dengan pengakuannya kalau dia tuh sudah selingkuh sama suami orang yang huruf pertamanya tuh R. Terus dia itu sengaja mengungkapkan seperti ini supaya si R itu berhenti ganggu-ganggu dia.
Oh gitu. Nah, Ini kisahnya isunya Dennis. si Dennis ini si gadis penjual bunga, dia mengutarakannya ke publik bahwa dia pernah selingkuh sama si R gitu. Ya, suami orang. Sama orang. Katanya sih itu suami si host ternama. Jadi Alah, itu sih bisa jadi trik buat naikin follower rame lah doang. dia, yang satu mencurigai si suaminya si Dennis, bla 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 bla, kayak suaminya si Ayu Dewi. Tapi itu gini deh, maksudnya Mas itu dia tuh mengumbar ke publik kalau dia itu pernah selingkuh gitu. Dia mengumbar dirinya ke publik. Kalau dia itu pernah selingkuh sama seseorang yang awalnya huruf R. Iya. Itu sih kalau dari umbaran sepihak, tapi kalau si R-nya tidak memunculkan ke publik, kalau dia tidak konfirmasi, kalau iya aku benar selingkuh seperti itu. Emang masa harus konfirmasi kalau Iyalah, selingkuh? kalau cuma kayak gitu Mas juga bisa bilang gini kok, Mas aku selingkuh sama Paula Verhoeven deh. Kan bisa aja bilang itu buat naikin follower, bisa aja. Ini bisa jadi dia aji mumpung deh buat nambah follower. Enak banget ya. Iya, tinggal Ade bilang sama Mas maaf ya Mas, Ade selingkuh sama Mbak Imong, bisa aja dia bilang kayak gitu. Boleh, Mas Baing. Iya kan kebetulan yang berinisial huruf R ini lagi naik daun dan apa namanya itu, dan mungkin bukan cuma dia aja, mungkinnya banyak juga yang mencoba mengambil momen deh. Iya. Gitu. Cuma yang jadi pertanyaan ini ya. Ya ngapain lu ngaku gitu? Buat para laki-laki yang di luaran sana, kok demen ya selingkuh? Apa sih yang jadi masalah? Kok kalian tuh loh, orang laki-laki tuh suka selingkuh gitu loh? Padahal udah punya istri gitu, istri cantik apa? Ade nanya ke sayang, Ade nanya ke Mas. Ya untuk para suami-suami ya termasuk. Oh, Mas kan nggak pernah selingkuh, jadi Mas nggak bisa jawab. Udahlah bikin konten, jujur aja nggak mau Mas jawab. Ya, Mas kan nggak pernah selingkuh. Cuma nanya, apa sih? Kan sebagai laki-laki pastinya tahu dong. Sebenarnya laki-laki tuh lebih suka ya dia, lebih suka nih. Kalau laki-laki biasanya makan ayam, begitu tiba-tiba ada udang, boleh coba nih gitu. Oh, coba-coba kali ya. Nah, tapi ada juga nih laki-laki kadang-kadang nih yang pengen melihara udang. Pelihara udang. Iya. Udang dirubah jadi lobster. Iya, ada juga kadang-kadang laki yang nggak suka beli daging sate, tapi pengen jadi penjual sate. Itu gimana sih? Ya intinya kayak gini kalau kita ngomongin soal laki-laki ya. Ya tapi Mas juga nggak tahu karena Mas bukan pemain ya di dunia perselingkuhan. Bukan ya. pemain tapi Mas cuma penikmat. Jadi kita lagi bahas orang-orang yang selingkuh di luar sana. Karena ya kalau Mas jujur ya di zaman masih pacaran, Mas kan paling doyan selingkuh nih. Ibaratnya tuh kalau kita lihat cewek itu, apalagi cewek itu lagi jalan sama cowoknya nih, bisa nggak ya gue dapetin nih cewek gitu. Lebih kayak adrenalin aja gitu. Tapi pas udah dapetin ya udah gitu. Tapi kalau lebih untuk memiliki sih kagak gitu. Cuman hanya laki-laki bodoh yang selingkuh sama perempuan yang mau diajak selingkuh dan dia mau kawinin tuh perempuan selingkuhan. Oh tuh bodoh kalian perempuan. Bukan perempuan, laki-lakinya bodoh. Oh, salah. Hanya laki-laki bodoh yang mau menikah dengan selingkuhan. Karena ketika si perempuan ini mau diajak selingkuh, suatu saat tidak akan menutup kemungkinan dia akan mau juga diajak selingkuh dengan laki-laki lainnya. Intinya orang yang pengen selingkuh dan ingin memiliki selingkuhan itu, berarti mereka tuh tipikal orang yang tidak pernah merasa puas. Jadi gimana dong ini nasihat para lelaki, nasihat Ayang nih buat laki-laki di luar sana. Buat laki-laki yang suka selingkuh. Kenapa harus laki-laki? Emang nggak ada kasus cewek selingkuh deh? Ada sih. Ada kan tadi si gadis penjual bunga katanya dia. Oh iya dia yang selingkuh. Tapi dia ngaku. Dia ngaku intinya dia mau tobat gitu. Kagak mah kalau yang kayak gitu nggak usah dimasukin ke list daftar wanita selingkuh. Yang profesional itu yang diam-diam nggak ngomong ke siapa-siapa. Tapi yang kalau ngumbar-ngumbar bisa jadi. Apa mungkin karena dia si cowoknya itu si selingkuhannya itu sudah tidak mau lagi ladenin dia kali ya, makanya dia itu ngumbar-ngumbar. Enggak sih Mas, gitu ya? Masih kalau yang seperti itu bagi Mas ya. Biasanya kalau orang yang mengumbar-ngumbar, apalagi dia itu apa namanya content creator, apalagi dia orang yang pengen cari follower, cari sensasi aja biar banyak yang follow, biar endorse banyak. Endorse banyak gitu. Iya, jadi kalau sayang banget ya ampun, maksudnya merusak nama baik. Merusak.
Merusak. Alah, zaman sekarang jangankan merusak nama baik, goyang dada di TikTok gini aja banyak. jualan diri Jadi, di aplikasi online. Apa? Nggak usah sebut nama aplikasinya. Kan banyak itu orang-orang fenomena zaman sekarang nih. Kadang ada yang jual film bokepnya, kadang-kadang kan ada di aplikasi itu banyak zaman sekarang. Ya. Apalagi lu cuman ngomong kayak gini, gue pernah misalnya tak kasih contoh, sorry ya Mas Baem, aku selingkuh sama Paula Verhoeven. Orang wow, udah banyak follower nih, tambah digosipin sana kemari, tambah banyak follower, banyak cuan. Yang kayak gitu mah orang-orang yang cari sensasi aja. Nah, tapi yang diam-diam nggak ngomong-ngomong ini, aku bukan player, aku nggak selingkuh, aku nggak suka. Aku suhu. Nah, itu yang suhu, itu yang rawan kecelakaan itu yang diam-diam. Sayang, aku bukan player, aku suhu. Iya. Aku diam-diam bermain lo di belakangmu, sayang. Nah, kalau yang ngomong-ngomong kayak gitu, pernah dengar kata pepatah nggak saya, Dek? Kayak tong kosong nyaring bunyinya gitu. Pernah banget. Iya, ya udah kayak gitu aja jadi fenomena zaman sekarang. Jadi hati-hatilah dengan suami kalian, dengan istri kalian yang diam-diam. Waktu kalian tidur, sibuk pegang handphone. Pas handphonenya bunyi terus kalian pegang handphonenya dan dia bereaksi keringat dingin, curigai dia. Iya, kurang lebih begitulah, Dek, gitu. Jadi kita gibahnya sampai situ aja dulu ya? Enggak. Masih sih kalau... Masih banyak. Karena Mas ini profesional dalam dunia perselingkuhan ya. Kebanyakan ada juga di gini nih istilah di kaum laki-laki ya. Kebanyakan orang-orang yang selingkuh ketika mereka sudah menikah, terkadang mereka tuh nggak puas waktu mudanya. Kalau Mas? Puas banget dong. Jadi saya menunggu kehadiran para mantannya si Mas ini. Maaf, mantan-mantan saya itu profesional semua. Oke, saya Era Katsuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.